Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nagekeo. Saya, Sigi Bertus Teguh, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya saya hanya melihat nilai peserta didik hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah selesai dan berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah peserta didik saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat.
Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Nah, hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Mengidentifikasi gaya belajar, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh siswa, dan segera membuat daftar gaya belajar tersebut. Membuat daftar potensi dan kelebihan siswa, sehingga hal ini mempermudah saya dalam saya menerapkan gaya belajar dan juga menuntun mereka untuk mengembangkan bakat dan kelebihan yang mereka miliki. Yang kedua, membuat dan membuka ruang diskusi di tiap pembelajaran. Hal ini diperlukan agar anak dapat mengemukakan pendapatnya dan merasa pendapatnya dihargai. Peserta didik juga akan terdorong untuk mencari informasi sebelum pembelajaran dimulai, agar mereka bisa menyampaikan apa yang ia dapatkan di kelas. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan kelompok piket yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Melibatkan siswa dalam mempersiapkan kebutuhan atau media yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini diperlukan supaya peserta didik merasa keterlibatannya sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan peserta didik pun akan merasa bahwa mereka adalah pusat dari pembelajaran itu sendiri. Bukan lagi guru yang menjadi pusat pembelajaran, tetapi merekalah yang menjadi pusat pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang santai dan menyenangkan. Contohnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diintegrasikan dengan permainan, cerita, atau lagu. Dan yang kelima, meningkatkan kompetensi pendidik dan terus belajar agar pembelajaran di kelas semakin variatif sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini perlu dilakukan oleh setiap pendidik supaya mendidik terus berkembang. Bukan hanya siswa yang belajar, tapi pendidik pun terus belajar. Sebagai guru, saya harus bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Harapan saya ketika peserta didik melihat contoh langsung dari perilaku baik yang diberikan oleh guru di sekitarnya, peserta didik pun akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Saya berharap saya bisa mengimplementasikan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Suntulodo. Saya berada di depan untuk memberi teladan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Saya sebagai pendidik berada di tengah
memposisikan diri sebagai teman untuk memberi semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Sebagai pendidik, saya berada di belakang untuk memberi dorongan moral serta semangat belajar kepada para siswa. Kesimpulannya, siswa bukanlah objek, tetapi mereka adalah subjek yang sedang bertumbuh dan berkembang. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah keberpihakan kepada siswa, di mana guru berperan untuk menuntun dan menebalkan kodrat alam yang sudah mereka miliki dari Tuhan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus segera kita laksanakan di kelas, agar siswa tumbuh bukan hanya secara keilmuan saja, namun bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti dan berguna bagi sesama. Terima kasih.